Akhirnya untuk pertama kalinya aku akan merasakan naik Shinkansen, bullet trainnya Jepang. Gila excited banget. Harga tiket Tokyo Nagano sekitar 1.094.000 itu reserve seat ya. Perjalanan selama 1,5 jam. Ini lumayan hektik banget ya kalau mau naik Shinkansen ini. Hati-hati, jangan sampai kalian mepet, datanglah lebih cepat. Jadi kemungkinan tersesat itu besar ya. Intinya, usahakanlah datang minimal setengah jam sebelum jadwal keberangkatan. Karena ini stasiun besar, jadi kalian mungkin tersesat dan pusing nyari sana-sini. So, to be secured, datang lebih awal ya. Cek juga gerbong kalian atau car number kalian. Kalau aku nih di car number 7. Nah, tadi cleaningnya udah selesai. Jadi mereka tuh keluar, terus nunduk gitu ya kan. Tapi ditutup lagi pintunya. Sudah jam 8.30 dan ya semoga nggak ada masalah ya. Aku juga masih bingung ini. Bentar gak nih? Tapi udah nanya kawan sebelah tadi katanya ya bener. Ini dia kursiku nomor 6E. Legroomnya luas ya. Dan kalau kalian punya bagasi atau tas bisa buat di atas. Ini sekarang udah jam 8.33 tapi belum berangkat. Nah tadi tuh pintunya dibuka jam 8.31, mepet banget kan. Udah gerak. Oke, kita sudah di dalam, aku harus mati ini. Peraturan tidak tertulis kalau kalian naik public transportation di Jepang, kalian tidak boleh berbicara dan buat kebisingan. Karena orang butuh istirahat, ada yang tidur, ada yang baca, dan lain sebagainya. Oh iya, kalian boleh bawa makanan dan makan di Shinkansen karena banyak yang buru-buru, jadi ini diperbolehkan. Ini boleh ditutup. Bayar untuk tidur. Seperti di pesawat, tinggi rendahnya bantal di kepala ini juga bisa disesuaikan ya. Untuk colokan ngecas itu ada di bawah. Tadi tuh aku di Shinkansen tuh tidur nyenyak banget, like 10 menit duduk langsung tidur, dan tidur itu 1 jam dan nggak pasang alarm, nggak pasang apa-apa. Itu kan banyak perhentian ya, dan aku kan tepat like 5 menit sebelum perhentian Nagano aku terbangun secara natural. Itu kayak apa ya, blessing banget gitu loh. Kalau aku ketiduran nggak ada yang bangunin kan, aku kelewatan tuh bisa kemana-mana aku perginya, dan lebih mahal lagi balik-balik ke Nagano-nya. Gila sih, thank God. But ini jadi pelajaran buat kalian juga. Kalau kalian naik Shinkansen, kalau ada niat untuk tidur, buat alarm atau apa gitu yang bisa bikin kalian bangun sebelum perhentian kalian, karena nggak akan ada yang bangunin kalian, dan itu lanjut terus. Wah, di sini cuacanya sejuk banget dan di sekitar ini pegunungan. Bus 25 for Kamikochi, Ogizawa, dan Omachi. Jadi kalau kita keluar dari East Exit, langsung ke sini, ke bawah, dan itu adalah perhentian bus nomor 25. Dan teman kita udah nunggu di situ, somewhere di sini lah ya, nomor 25. Ini aku udah dalam bus, dan for your information, untuk bus yang berangkat dari Nagano ke Ogizawa ini limited time ya. Jadi ada jam 8 pagi, 9, 10.30, lalu setelah itu jam 12.30. Jadi kalian harus tahu jam-jam berangkatnya dan jangan sampai ketinggalan untuk ngejar jadwal kalian main Tateyama Kurobe Alpine Route. Dan aku pesan tiketnya ini secara online di web yang sama dengan pemesanan tour Tateyama Kurobe Alpine Route. Di Jepang ini rata-rata bentuk mobil tuh udah kayak gini nih, yang petak-petak gini, karena ini electric car ya. Jadi mereka memang sudah transisi ke energi yang lebih environmentally friendly.
Aku excited banget, dari bus ini udah mulai kelihatan rentetan bukit barisan gunung Alpen. Waduh, aku bakal ke sana guys. Gila sih, cakep banget. Baru tiba di Ogizawa Station. Sini langsung ada tempat ambil tiket dari untuk web tiket. Dan ini dingin winter ya. Ini ngantri dulu mau ngeprint tiket versi webnya menjadi versi fisik. Nah, kita issue tiketnya di sini dengan scan barcode tadi, mudah aja ya, ada keluar. Nah, ini ada 2 tiket, tadi 4.300 tuh untuk yang bus Ogizawa, terus ini lagi Tateyama Station. Gue menggigil, itu dingin soalnya guys. Ini tuh dingin banget, ini aku nggak tahu berapa derajat, 10 mungkin ya. Dingin cuy. Oke, gue udah bertransformasi pakai double, satu sweater dan satu lagi jaket puff. Yuk. Nah, kalau dulu tuh kan orang ngambil stempel gitu, stempel manual ya. Nah, sekarang tuh ada aplikasinya, cuma aku ngambil. Nah, jadi tadi ada yang ngambil sini, stem digital, menarik ya. Kita mau makan dulu, dan pesannya itu self-service melalui ini. Nanti akan disiapkan di dapur. Jadi pertama kali kalian harus masukin duitnya dulu, baru pilih makanan yang mau kalian pilih, dan akan keluar uang kembalian kalian seperti ini. Dan kembali. Ini dia pork cutlet. Di sini ada berbagai toko yang menjual aksesoris dan oleh-oleh khas daerah ini. Contohnya ada sake lokal, makanan ringan khas pegunungan Jepang, boneka, dan gantungan kunci bertema Kurobe Dam. Ada juga di sini baju dan perlengkapan musim dingin seperti sarung tangan, topi, dan jaket. Saat ini jam 13.08 dan jadwal keberangkatanku pukul 13.30. Jadi aku masih punya waktu untuk jalan-jalan sebentar, lihat-lihat souvenir di sini. Kalian perlu perhatikan ya, kalau kalian itu hanya bisa masuk sesuai jadwal yang tertera di tiket. Jadi pastikan datang tepat waktu, dan ini jadwalku 13.30 dan aku sudah antri untuk masuk. Transportasi pertama yang akan kita naiki adalah Tunnel Electric Bus dari Ogizawa Station menuju Kurobe Dam. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 16 menit melewati terowongan bawah tanah. Bus ini ramah lingkungan karena bertenaga listrik dan merupakan satu-satunya moda transportasi yang melewati jalur ini. Ini keren banget sih. Jepang membobol gunung untuk membuat terowongan sehingga bisa menembus dari sisi gunung yang satu ke sisi gunung lainnya. For your information, terowongan ini awalnya bukan dibangun untuk pariwisata, tetapi sebagai bagian dari proyek besar pembangunan bendungan Kurobe atau Kurobe Dam pada tahun 1950 hingga 1960-an. Pada waktu itu, Kurobe Dam dirancang sebagai salah satu proyek infrastruktur terbesar dan paling ambisius di Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Pembangunannya dilakukan oleh Kansai Electric Power Company atau KEPCO atau disebut juga Kanden, sehingga terowongan ini dikenal juga sebagai Kanden Tunnel. Tujuannya adalah untuk membawa alat berat dan logistik menuju lokasi konstruksi bendungan yang sangat terpencil di pegunungan. Pembangunannya tentu saja tidak mudah, melewati daerah berbatu keras dan medan ekstrem dengan risiko longsor dan tekanan air bawah tanah yang tinggi. Terowongan ini juga gak begitu luas ya, sehingga kalau ada bus dari sisi lain, salah satu bus harus menepi sampai bus dari sisi lainnya lewat. Baru turun dari bus pertama dan kita lanjut ke, ini perhentiannya menuju ke Kurobe Dam. Dan kita naik ratusan anak tangga, 220 ya anak tangganya ya. Nah, begitu sampai di Kurobe Dam, ada 2 jalur nih yang bisa kita pilih. Kalau ke kiri, kita langsung menuju bagian atas bendungan. Dari sana, kita bisa jalan di atas bendungan sambil menikmati pemandangan pegunungan Alpen.
Namun kalau kalian ke kanan, kalian bisa lewat terowongan seperti ini dengan 220 anak tangga dan ini menuju viewpoint-nya. Aku saranin sih ambil kanan kayak aku ini ya, karena view-nya kalau keluar dari sini itu cakep banget dan uh, lu lihat aja deh ntar. Gokil banget pemandangannya. Wow, ini kayak tryout sebelum ke Swiss kali ya. Ini sumpah nih kayak gila pegunungan Alpennya. I'm so amazed. What a breathtaking view. Oke, di sini kita bisa minum air langsung ya guys. Ini kayaknya dingin banget sih. Iya dingin banget ya. Kalau kalian bawa botol minum, kalian bisa refill langsung. And it's pretty cold. Sepertinya bukan ide bagus ya untuk ngambil air pakai tangan sendiri tadi itu karena it's pretty cold. Tapi ya udahlah sok-sokan. Tapi I suggest you not to kalau kalian pergi di musim yang masih dingin kayak gini walaupun sekarang ini musim semi. Sekarang kita mendekat kepada si damnya. Setelah puas menikmati pemandangan luar biasa dari atas tadi, sekarang aku turun ke area bawah bendungan dari sisi luar ini. Tenang aja, ini turun kok, bukan naik, jadi nggak terlalu melelahkan. Tapi buat kalian yang punya masalah lutut, tetap harus hati-hati ya, soalnya lumayan panjang juga nih turunnya. Satu hal yang bikin aku salut, banyak banget aku lihat oma-oma dan opa-opa naik turun tangga ini dengan semangat. Kuat-kuat banget ya mereka ya. Mungkin karena udaranya segar banget dan pemandangannya juga menakjubkan, jadi bikin mereka semangat. Kalau kalian mau bawa orang tua yang masih sanggup naik turun tangga, ini masih oke kok. Nah, kalau kalian ngambil lajur kiri tadi, kalian akan berada di situ tuh, di pinggiran bendungannya, dan bisa menikmati pemandangan dari sana. Jadi agak lebih ke bawah ya, dibandingkan aku yang berada sekarang ini kan di posisinya lebih tinggi, bahkan bisa ngezoom melihat mereka yang jalan di sekitar bendungan. Makanya aku sarankan kalian mendingan ngambil lajur kanan deh, walaupun naik tangga 220 anak tangga, tapi view-nya itu spektakuler dan keren banget. Dan lagian nanti kalian bakal turun ke arah sini juga kok. Ini adalah tujuan kita setelah turun dari atas tadi. Kita akan berada di sana dan menuju ke transportasi berikutnya. Sekarang aku berada tepat di bendungan Kurobe atau Kurobe Dam. Saat ini tanggal 28 April 2025 adalah musim semi di Jepang dan karena ini berada di ketinggian 1470 meter di atas permukaan laut, banyak bagian masih membeku sehingga air terjunnya belum kelihatan. Air terjun yang spektakuler itu baru akan terlihat di antara bulan Juni akhir hingga pertengahan Oktober. Jadi tiap musim punya keindahannya masing-masing ya. Kalian perlu catat tanggal bukanya. Kurobe Alpine Road ini dibuka tanggal 15 April hingga 30 November setiap tahunnya. Artinya di musim dingin, trip Kurobe Alpine Road ini ditutup karena cuaca yang terlalu ekstrim. Bayangkan, ketebalan saljunya di musim dingin bisa mencapai 20 meter dan angin yang sangat kencang. Kebayangkan ekstrimnya gimana? Bahkan saat ini di musim semi saja di puncak Murodo masih bisa turun badai salju loh, apalagi di musim dingin. Oh iya, walaupun air terjunnya belum kelihatan, bendungan ini tetap menghasilkan energi listrik sepanjang tahun loh, yang dipakai untuk menghidupkan listrik di daerah Kansai seperti Osaka dan Kyoto. Selanjutnya mau ke ini nih, naik cable car gitu menuju Tateyama Murodo. Masuki gua ini. Yuk. Wah, seperti hanya kita di sini. Electric bus Kurobe Dam Station. Hah? Jadi seperti itu. Jadi kayak, is this the way gitu ya kan?
Itu aku udah ngecek dari dulu loh, dari Maret tengah udah habis. Terus aku udah habis, nggak buka-buka lagi. Terus aku tanya kawanku kan, orang Jepang, dicek-cek terus, kadang tiba-tiba ada buka. Makanya kemarin langsung sekali buka, aku langsung ngasih tahu buka nih, walaupun slot terakhir kan, terakhir untuk yang web. Tapi masih ada yang masuk jam 14.30 gitu. Dia bisa dapat apa kan, udah buru-buru banget. Pas kok ini baru keluar. Ah, tiket. Arigatou gozaimasu. Harus pakai ini tetap ya. Konnichiwa. Entah apa yang dia bilang, yang penting ada kata kudasai yang artinya silakan. Tiket kalian itu jangan sampai hilang ya guys, karena setiap kali kalian naik transportasi, kalian perlu meng-scan tiket tersebut atau kalian terpaksa harus beli lagi per transportasi. Ini kami lagi nungguin teman, Kak Friska, yang kok belum muncul-muncul nih. Padahal dia tepat di belakang aku tadi. Ada apa ya di bawah sana ya? Nah ini juga si Jibu lagi ngeliat-liatin ke bawah, kok dia nggak nyampe-nyampe. Kayaknya sih ada kendala, dan kemungkinan kendalanya adalah tiketnya hilang. Aduh, kalau tiketnya hilang ribet sih. Tapi semoga bisa dapat ya. Dan ini mengingatkan lagi buat kalian semua, tiket jangan sampai hilang dan letakkanlah di tempat yang aman. Remember that. Nah, itu dia akhirnya nongol juga. Aku dan Jibu udah kode-kodean. Ini agak telat ya. Sekarang udah 15.01 tapi belum masuk. Harusnya 15.00. Jadi 15.00 itu ternyata gate-nya dibuka. Naiknya bukan 15.00. Paling depan. 番号をの方面に加えられないです。扉閉まります。ご注意ください。了解でございます。まもなく発車いたします。 Kayaknya ini cuma indoor ya. Kayaknya ini cuma indoor ya. Ternyata terowongan gelap gini doang, nggak ada pemandangan yang mau dilihat. Pantesan nggak ada yang bela-belain ke atas. 1,455 meters to Kurobegaya Station, altitude 1,828 meters. Arigatou gozaimasu. ご乗車ありがとうございました。黒部ライダーです。ホーム階段です。足元注意して階段をお上がりください。第3号室戸方面。ロープウェイの乗り換え。 Kita lagi nungguin Kak Friska nih. Di mana dia? Ah, itu kelihatan. Oke. Aman kak? Langsung naik 15 sekarang. Oke. Arigatou. Itu yang kakak kasih. Pokoknya setiap kali kalian mau naik transportasi di sini harus siapin tiketnya ya. Cable car.
Ropeway. Yay, Kurobe Daira. Ini adalah Tateyama Ropeway yang menyeberangkan kita dari Kurobe Daira menuju Daikanpo. Arigatou gozaimasu. Selanjutnya dari Daikanbo kita naik Tateyama Tunnel Electric Bus menuju Murodo. Daikanbo ini berada di ketinggian 2316 meter di atas permukaan laut. Jadi udah terasa banget dinginnya. Dan ini membutuhkan waktu 10 menit sampai tiba di Murodo, tempat tujuan utama kita. Yeay. Nah ini kan kita exit dulu viewpoint. Banyak banget naik tangganya, capek gue. Nah, itu dia. Hah? Hujan salju? Aduh, dingin. Ya. Lagi hujan salju, guys. Ini dingin banget. Hujan salju, guys. Nggak hujan, ini kayak gerimis salju lah ya. Masih rintik-rintik. It is cold. Beruntung, itu dingin. Dingin banget. Beruntungnya kita relatif ya. Nah ini harus hati-hati nih kalau apalagi si jalan itu kayak sedikit kan. Sampah aja. Tuh agak licin. Dan ini bisa basah sih sneakersnya kalau pengen dap gitu. Kuma, kami tempat salju. Ini bukan kali pertamaku, tapi I'm still excited. Gila. Bener-bener ketemu pengalaman. Ini bukan pengalaman pertamaku melihat salju, tapi tiap kali aku ngelihat salju itu kayak, oh my god. Senang banget karena sebagai orang yang tinggal di negara tropis, dapat salju tuh gak mungkin kan di negara tersebut. Jadi kita harus pergi ke negara orang yang memiliki iklim subtropis supaya ada saljunya. Aku bersyukur banget bisa berada di Tateyama Kurobe Alpine Road ini. Sayang banget snowwalk-nya itu hanya berlaku dari jam 9.30 sampai jam 3 sore. Jadi ini udah tutup. Harusnya kita bisa nyoba ya. Sayang banget. Padahal jauh-jauh ke sini pengen lihat itu ya. Tapi ya snowwalk kecil boleh lah ya, snow corridor. So kita naik bus. Ya udahlah. Sayang. 41 tuh belakang. Dapat yang belakang. Yang pertama adalah yang belakang. 4142. Kayaknya mereka nggak pakai nomor deh, main masuk-masuk aja pun. Ini nomornya 41 nih. Gue duduk tempat 41, terus kayak banyak yang ada depan. Sama aja sih. Di titik ini gue pengen nangis. Menyadari bahwa nomor 41 itu bukan nomor tempat duduk, tapi itu adalah nomor antrian kabel
car berikutnya. Tuh muka gue sedih banget, sedangkan teman gue Jibu sama Kak Friska itu di depan. Udah capek-capek ngantri supaya dapat tempat duduk depan. Masuk pertama, rupanya gue ngambil paling belakang, bodoh banget. Eits, ada anak beruang nih mau nyebrang. Aduh, kayaknya dia kelihatan ketakutan deh. Lucu banget kan? Iya, selamat. Heboh banget barusan ada beruang lewat, anak beruang lewat. Perjalanan yang ini memang yang paling panjang dari Murodo menuju Bijodaira menggunakan Tateyama Highland Bus selama 50 menit. Ini perhentian bus terakhir. Lumayan lama tadi di bus aku tidur loh. Sempat tidur. Touring baru datang. Antrinya panjang banget, guys. Ini di dalamnya itu pasti udah tumpuk-tumpukan gitu. 7 minutes to descend around 500 meters and travel a distance of Ini adalah exit dari Tateyama Station. Suasananya tuh asri banget ya. Bahkan tuh masih ada pohon sakura. Welcome to Tateyama Kurobe Alpine Road. Ini aku dalam perjalanan menuju penginapan guest house Shiroi Kiseki. Harganya 1,6 juta untuk 2 orang per malam. So, ini tempat penginapan aku, Shiroi Kiseki Guest House. Jadi ini tadi aku lihat sekitar 6-7 menit naik mobil dari Tateyama Station ke sini. Dan bentuknya tuh kayak tradisional Jepang banget. Jadi ini ada seperti roti di dalam sup. Ya. Unik sih roti dalam sup, tapi enak, masuk. Terus ada kayak apa nih? Bakso ikan yang digulung. Terus yang ini ada miso sup dengan mihun. Sedikit keasinan. Tapi masih masuk. Dan coba karage-nya ya. Karage dibuat ke kari. Oh, hari ini kari ya siang. Yang Guys, ini pemandangan dari luar jam berapa nih? Jam 7:30 malam. Itu gelap gulita banget kan, karena sedikit yang pakai cahaya di sini, jadi kayak nggak ada polusi cahaya yang memungkinkan kita untuk melihat langit lebih cerah, khususnya di malam hari. Jadi kita bisa lihat Milky Way di sini kalau awan tidak ada atau langitnya cerah. However, right now it's a bit drizzling. I hear the sound of the rain about that way, and ada orang yang sedang camping di sini, guys. Yang sedang berkemah. Bisa gitu ya buat kemah di sini ya. Seru banget ya. Dan ini sebelah ini ada penginapan. Kayaknya ini sebuah penginapan, tapi kok gak ada lampunya tuh. Gak ada lampunya. Apakah sengaja atau emang sudah tidak ada penginapannya? Di situ juga ada penginapan. Wih, gila. Nah, tuh muka gue. Gelap banget cuy. Kayaknya gue mau milih tidur aja deh. I cannot menahan diri untuk sampai jam 12 malam gitu demi melihat Milky Way. Gue mau ngelakuin itu kalau jelas langitnya cerah, tapi kayaknya tidak cerah. So,
Mandi habis itu tidur. Nggak nampak. Nggak kelihatan. Hebat. Ohayo gozaimasu. Ini ada supnya dalam mangkuk. Segar banget, enak banget, serius. Kayak rasa apa ya? Jadi supnya ini di atasnya ada crunchy breadcrumb gitu. Jadi dan rasanya tuh segar banget. Apa namanya, savory gitu. Dan view di sini luar biasa. 当推开窗，弥漫着果香清新的空气，让好心情一整天都持续。阳光下奔跑，可爱的小狗躲在谁身后？蚂蚁微笑着打个喷嚏，吹走天空。远处摇曳斑驳树影，随着风点头。 Oke, aku baru aja keluar dari penginapan guest house Shiroi Kiseiki. Ini guest house-nya. Jadi bagian ini nih bagian tempat dining room. Tadi sarapan di situ ya, yang overlook to the mountain di sini. Dan again, ini adalah daerah ski resort. Kalau winter ini orang pakai cable car-nya ini dari ujung sana ke ujung satunya lagi. Dan di sini ada yang berkemah. Hebat. Itu susah ya berkemah. I mean like di tengah tempat yang dingin banget seperti ini orang berkemah, dan sayang sekali hujan. Gua harus pakai payung dulu. Kayaknya aku simpan dulu ini C360 karena kayaknya lebih puas pakai iPhone. Ini dingin banget lagi karena hujan. Semoga kalian bisa dengar suaraku ya, karena mikrofonnya di dalam. Sebenarnya kalau bisa juga gue mau pakai sarung tangan, cuman sarung tangan, bikin sarung tangan kan nggak ini ya, nggak fleksibel mencet handphonenya. Itu kita keliling-keliling aja deket-deket sini. Jadi sebenarnya di sini ini ada beberapa penginapan ya. Gila, iya banget nih gue ke atas. Kita penasaran mau lihat apa sih di balik dari tempat itu, atau jangan-jangan nggak bisa melewati batas itu. Anyway, kita coba aja penampakan gue. Nah, jadi ini guest house Shiroi Kiseiki ini sangat-sangat recommended aku bilang ya. Jadi aku berdua sama temen itu 1.600.000 per malam. Tapi itu karena buru-buru takut kehabisan, ini kan Golden Week. Capek gue mendaki. Sempat setelah kami booking dan bayar, tiba-tiba 1 minggu atau 2 minggu berikutnya itu turun jadi 1,2 juta. Jadi ya untung-untungan, tapi kan kita nggak mau gambling ya, udah jauh-jauh kesini nggak dapat penginapan. Jadi 1 bulan sebelum itu udah langsung booking di harga 1,6 juta untuk 2 orang per malam. Nah, itu di luar breakfast. Jadi breakfastnya tadi itu hanya nambah 1.500 dengan view sebagus itu, dan breakfastnya juga enak ya. Hanya nambah 1.500 yen atau sekitar 160.000 rupiah. Dinnernya juga kemarin 160.000 rupiah, dan kemarin dijemput dari Tateyama Station itu harganya 1.000 yen untuk berdua, jadi bagi dua 500 yen doang. Nah, ini untuk kembali ke Tateyama Station, kalau kami diantar maksimal jam 8 pagi, itu bayarnya tetap 1.000 yen berdua. Namun karena kami mau nikmatin dulu sekitar ini, jadi jadi naik menjadi
3.000 yen untuk berdua, jadi 1.500 yen per orang. Nggak masalah sih. Yang penting bisa lebih lama di sini karena ini menempuh waktu yang lama dan perjuangan untuk nyampe sini, jadi nggak ngapain buru-buru ya. Ya walaupun pada akhirnya hujanan kayak gini. Ini sekarang jam 9.20. Sebentar lagi udah harus berangkat. Oke, ini berteduh bentar. Mau pasang sarung tangan. Ya, it's tiring because tanjakan dan dingin ya. Oke guys, aku udah pakai sarung tangan. Ini gloves juga ya, jadi anti air. Sendirian di pondok ini. Benar-benar udah kayak kebas mati rasa. Jadi gue harus pakai ini untuk menyelamatkan diri. Kita nggak mau ada kejadian seperti frostbite. Bahaya. Kita lanjutkan perjalanan kita di tengah hujan-hujan ini. Ke arah sana. Ke arah air terjun. Gila, gue seorang di sini. Nggak ada yang lain. Nih, naiknya dari sini. Boleh naik gak ya? Nggak ada yang jaga lagi. Oh, agak jauh. Sungainya nggak kelihatan dari sini. Kelihatan sih itu dari celah-celah. Gue memberanikan diri untuk naik sedikit ke sana. Harusnya gue nggak usah bawa tas ya. Semoga tas gue aman, tidak kena basah, kena air. Dan jangan sampai terpeleset, tidak lucu. Ini balok-balok ini aman nggak ya? Nggak apa-apa, dikit lagi yuk. Atur nafas. Udah lumayan jauh dari penginapan. Sebuah perjuangan. Bukan sepatu gunung. Ini licin nggak ya? Kalau tiba-tiba gua ketemu beruang gimana? Emang iya? Sampai sini aja kali ya? Enggak, Anggi. Nanggung. Kamu sudah cukup jauh. Go ahead. Ini licin nggak ya? Enggak, justru ini kasar banget. Kasar banget ini. Sengaja dibuat kasar kayaknya. Goyang lagi, anjir. I'm the explorer. Tuhan Yesus berkatilah. Semoga semuanya aman ya Tuhan. Gue sengaja ambil yang agak jauh ke sini supaya aman. Oke. Oh, itu kelihatan sungainya kecil doang. Ada bulldozer situ. Kalau ini nggak hujan akan lebih mudah buat gue membuka sarung tangan dan sebagainya. Coba dikit lagi yuk. Dikit lagi ke atas. Sedikit aja. Habis itu kita pulang. Oke. Ini jalan menuju kemana? Demi apa nggak ada orang, guys? Sama sekali. Itu yang putih-putih itu salju. Itu juga putih-putih salju. Daki gunung yang tinggi. I just know the daki-daki, I don't know selanjutnya. Sayonara, waktunya untuk berpisah dan semoga aku bisa kembali ke sini lagi. Ternyata pemilik guest house-nya ini sering ke Indonesia karena dia hobi surfing, bahkan dia sudah pernah ke Mentawai.
Dan aku mau kasih hadiah ini gantungan kunci Indonesia. This is for you. Oh ya? Yeah, from Indonesia. Oh, thank you. I hope you can come back to Indonesia. Of course. Maybe June. Oh, this year. Yeah. Alright. Thank you so much. My pleasure. Usai sudah perjalananku di Tateyama Kurobe Alpine Route, dan ini luar biasa spektakuler. Aku senang banget. Thanks Tateyama, sampai jumpa lagi. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.